Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Kamaria Jibu dengan NIM 4424227 kelas Kimia A. Materi pertama yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik laboratorium. Penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium, perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan, sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama, luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep Livertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua, kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat segera dilap dengan kertas tisu. Kemudian, cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Keringkan dan olesi dengan salep Livertrans. Ketiga, kulit terkena basah kuat. Segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Livertran. Keempat, kulit kena brom. Segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep Livertran. Kelima, kulit terkena logam natrium. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan Livertran. Keenam, kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Ketujuh, kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol. Kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Yang kedelapan, mata terkena asam basa. Jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%. Jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Setelah itu, jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Yang kesembilan, zat padat, zat cair, dan gas beracun. A. Jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. B. Jika larutan asam tertelan segera minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian, minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya. Kemudian, minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat. Setelah itu, minum susu murni. C. Senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur. D. Jika gas klor atau brom terisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Kedua, teknik laboratorium. Tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum, Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman tidak saja melindungi diri Anda sendiri. Ada beberapa asas keselamatan tercantum berikut ini. Pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik. Hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupkannya dari jarak dekat. Ketiga, lebih aman menggunakan kacamata pelindung atau kacamata di laboratorium. Keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta.
anggap semua bahan kimia adalah beracun. Ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas. Dan dengan halusnya putarlah pipa seraya memasukkannya. Seperti pada gambar di bawah ini. Kesembilan, untuk mengencilkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan ke dalam air sambil diaduk. Jika tidak, kalori yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi. Hal ini akan menimbulkan semburan yang keras, seperti pada gambar di bawah ini. Selalu tuangkan asam perlahan ke dalam air sambil diaduk. Jangan tuangkan air ke dalam asam. Kesepuluh, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibandingkan sandal. Selanjutnya, kebersihan dan prosedur praktikum. Pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan kerjaan yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu maksud praktek laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. 4. Beberapa hal yang selayak Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. A. Baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. B. Jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. C. Letakkan botol pereaksi pada raknya. D. Jangan memasukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. E. Dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. F. Jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan menjepitnya memakai jari Anda, seperti pada gambar di bawah ini. Kelima, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakan. Keenam, gelas, piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya tiba-tiba. Selanjutnya, pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya. Dicampurkan perlahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam, sambil mencampur gas dan udara. Kemudian kerucut luar jika pembakarnya telah sempurna. Pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning atau pereduksi. Selanjutnya, menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lain dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar terdahulu. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola isap dan tahan dan meletakkan ujung jari pada pangkal pipet. Biarkan permukaan cairan turun sampai pada garis yang diinginkan. Pindahkan pipet yang berisi cairan ke wadah lain dan biarkan mengalir dengan menyentuhkan ujung pipet pada sisi wadah. Jangan mengguncangkan pipet untuk menyatukan tetes terakhir. Pengukur volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedua mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus. Golakan sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu didi, pecahan kaca, atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda ini. Seperti pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya, memindahkan dan menimbang padatan. A. Pemindahan. Padatan sebaiknya dikuncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. B. Menimbang. Selanjutnya, cara menggunakan timbangan analitik. Selalu jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbang. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan. Jika tidak yakin bahwa timbangan sudah bersih, konsultasikan kepada penanggung jawab laboratorium atau alat. Selanjutnya, menggunakan timbangan yang benar. Pertama, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Kedua, gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH atau asam kuat. Ketiga, gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Keempat, gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan 0,0001 gram. Selanjutnya, menimbang menggunakan timbangan top loading. Pertama, hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Kedua, letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian catat berat objek yang ditimbang. Ketiga, jika Anda ingin melakukan tarik alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol tarik, biarkan layar menunjukkan angka 0,00 gram yang stabil. Letakkan dengan hati-hati objek atau material yang akan ditimbang di atas alas. Keempat, keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Kelima, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Selanjutnya, menimbang menggunakan timbangan analitik. Pertama, duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Kedua, pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Yang ketiga, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Keempat, buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan secara hati-hati. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Catat berat objek yang ditimbang. Kelima, jika Anda ingin melakukan tarik untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas pan timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Keenam, keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Ketujuh, bersihkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. Kedelapan, tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Selanjutnya, jangan pernah yang pertama meletakkan bahan kimia secara langsung di atas pan timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah, atau wadah gelas di atas pan timbangan. Kedua, menyatukan objek ke atas pan timbangan. Selalu berhati-hati meletakkan objek di atas pan timbangan. Ketiga, meletakkan objek panas ke atas pan timbangan. Objek yang ditimbang sebelumnya harus bersuhu kamar. Keempat, melebihi kapasitas maksimum timbangan. Kelima, duduk di atas meja timbang. Keenam, memindahkan timbangan. Timbangan analitik harus berada pada tempat yang rata horizontal untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketujuh, terlalu bersemangat dalam membersihkan pan timbangan. Selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Selanjutnya, pemindahan endapan. A. Penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam, dari yang halus sampai kasar dari berbagai mutu. Kertas saring dilipat sebelum dimasukkan ke dalam corong. Sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara, seperti pada gambar. Alat penyaringan ditujukan pada endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuang cairan kepada endapan tersebut, seperti pada gambar. Padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan. Cara ini disebut dekantasi, seperti pada gambar berikut. B. Pemusingan atau sentrifus.
Asas dari proses pemisahan ini sampai dengan dekantasi. Pemusing atau sentrifuge adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal. Seperti pada gambar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.